Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Selamat bertemu kembali bersama kita, Institut Filsafat Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan bercakap-cakap tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan kita peringati di hari ini, hari Selasa, 2 Mei 2023. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bercakap-cakap, melakukan siniar atau podcast dengan dua narasumber kita nanti yang akan saya perkenalkan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Andri Gultom. Nanti saya akan memandu podcast kita kali ini yang mempercakapkan tentang pendidikan dalam paradigma filsafat Pancasila. Oke, baik para pendengar atau sahabat IFE sekalian, kita akan mulai memperkenalkan narasumber kita. Narasumber pertama yaitu Pak Yosep Umar Hadi, Dr. Yosep Umar Hadi, dan Bapak Francis Wano PhD. Beliau sudah hadir di acara kita ini, podcast kita kali ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan dulu narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Yosep Umar Hadi. Beliau adalah direktur dari Institut Filsafat Pancasila, sekaligus seseorang yang concern mendalami persoalan-persoalan Indonesia dalam paradigma filsafat Pancasila. Berikutnya, Bapak Francis Wano PhD. Beliau adalah direktur di Sindelaras Social and Ecological Institute. Beliau menamatkan pendidikan doktoralnya dari La Trobe University, Melbourne. Beliau juga, kalau tidak salah, pernah menjadi guru, Pak Francis Wano, di SMA Santa Ursula 1 Jakarta, dan juga pernah terlibat aktif membangun jaringan para guru Inpres di Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Dr. Yosep Marhadi dan selamat pagi Pak Francis Wano PhD. Selamat pagi, Mas Adri. Oke, Pak Francis Wano bisa diaktifkan suaranya dulu? Bisa Pak Francis Mas Wano diaktifkan suaranya? dinyalakan dulu mic-nya. Sudah, Oke. Tom? Oke. Sudah. Selamat pagi Pak Francis Wano. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, para pendengar YFI sekalian, percakapan kali kita ini akan fokus pada persoalan pendidikan. Terutama dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita membahas pendidikan di Indonesia bukan hanya dibahas oleh para pemerhati pendidikan, pengambil kebijakan, tapi siapapun boleh ikut merasakan ataupun ikut berkomentar. Nah, pada siniar kali ini kita akan membahas persoalan pendidikan yang bagi setiap orang itu kan pernah merasakan atau mengecap pendidikan dari tingkat dasar, tingkat pendidikan menengah sampai tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu di universitas. Tentunya ada dua sisi yang perlu kita bahas, yang perlu kita percakapkan pada kesempatan kali ini. Sisi pertama yaitu sisi yang baiknya juga perlu kita percakapkan, dari yang progresifnya ataupun tentang harapan dari pendidikan di masa kini dan nanti di masa yang akan datang. Lalu satu sisi yang lain kita coba lihat pendidikan dari sisi yang lebih problematis kira-kira begitu, atau yang kurang dalam pendidikan, atau yang perlu dibenahi dalam pendidikan yang merentang secara historis di pendidikan di era dahulu, kini dan nanti kita coba beri harapan di masa mendatang. Kita mulai yang dari yang problematis terlebih dahulu. Saya coba memberikan satu situasi dulu. Jadi ada situasi tentang pendidikan yang jamak kali ini adalah baik di kalangan para pemerhati pendidikan, para praktisi, para pengambil kebijakan, yaitu adanya kurikulum merdeka. Jadi percakapan kita tentang pendidikan tidak jauh dari kurikulum merdeka. Nah, namun di bawah kendali Mas Menteri, yaitu Nadiem Makarim,
kurikulum merdeka ini memang adalah upaya untuk memerdekakan tidak hanya peserta didik, guru ataupun insan pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, namun gagasan pembaruan tentang kurikulum merdeka tersebut di masa kini itu mengandung problem dasar, yaitu publik kurang dilibatkan, masyarakat kurang dilibatkan, alias masyarakat atau publik itu kurang dapat memberi masukan kepada pihak kementerian, sehingga kerap kali kita lihat produk kebijakannya itu berakhir dengan adanya ketidakjelasan, adanya kekaburan, adanya kebingungan. Padahal kita tahu Indonesia ini didirikan atas nama Republik Indonesia. Ada kata republik di situ, ada kata res publica. Dilibatkannya masyarakat dalam pendirian awal negara ini, terutama juga di masa kini. Jadi sebagai pertanyaan awal, pertanyaan pembuka, bagaimana kira-kira pandangan dari Bapak Dr. Yosef Umar Hadi dan nanti kemudian Bapak Francis Wano PhD terhadap problem res publica yang kurang dilibatkan, masyarakat yang kurang dilibatkan untuk memberi masukan dan memberi kualitas pada sistem pendidikan kita. Silakan Pak Yosef Umar Hadi dulu. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mas Andri. Selamat pagi Pak Wahono. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Pertama-tama kita semua hari ini merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kita peringati setiap tahun, saya kira satu kebijakan yang penting dan baik untuk terus ditradisikan dan disosialisasikan maupun dikembangkan bagi seluruh warga bangsa ini. Dan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, Institut Filsafat Pancasila tadi mengundang Pak Wahono dan saya untuk bicara tentang pendidikan dari sudut pandang masing-masing. Kalau saya dari sudut pandang Filsafat Pancasila, saya kira sebagai upaya penghormatan dan upaya kita untuk mengembangkan pendidikan ini, setiap saat kita memperingati Hari Pendidikan wajib atau perlu kita lakukan refleksi, permenungan maupun juga diskusi untuk membahas sejauh mana sistem pendidikan nasional ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Jadi ini sebagai sumbangan kita, sumbangan kami berdua maupun sumbangan dari Institut Filsafat Pancasila bagi masyarakat dan khususnya dunia pendidikan. Tadi disampaikan oleh Mas Andri selaku host dari pertemuan ini, podcast ini, tadi disampaikan adanya sinyalemen bahwa di dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional ini kurang melibatkan publik atau tidak melibatkan res publica. Saya kira sinyalemen ini dapat dimengerti dan saya dapat memahami, dan saya kira suatu hal yang memang nampak dan nyata di dalam kehidupan pendidikan kita sejak negara ini atau republik ini merdeka hingga saat ini. Meskipun mulai akhir-akhir ini sudah mulai dikembangkan lagi bagaimana mencoba untuk mendengarkan masukan-masukan dan pandangan dari berbagai pihak, terutama masyarakat pada umumnya. Ya, saya kira sudah dapat kita dukung atau kita terima, kita acungi jempol, meskipun masih dalam proses yang memerlukan satu upaya yang lebih besar dan lebih masif dan lebih kuat, ya, demikian. Saya kira pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi peradaban kehidupan manusia. Jadi ini merupakan satu hak yang paling dasar, hal yang paling asasi, dan melekat pada jati diri kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan, di mana sesuai dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia itu Pancasila, sila pertama terutama ketuhanan yang Maha Esa, artinya meyakini betul bahwa Tuhan itu adalah asal dan usul segala sesuatu yang ada ini, termasuk manusia tentunya. Dan ciptaan ini kan
proses penciptaan dari sudut pandang sila pertama tadi, dan ini tentu dari kacamata dan keyakinan iman masing-masing yang mengakui tentang adanya Sang Pencipta, bahwa kodrat manusia atau kehadiran manusia atau tujuan manusia diciptakan tiada lain kecuali bagaimana manusia itu berkembang di dalam hidupnya. Saya mengutip sesuai dengan keyakinan saya, dan itu saya kira didukung dan dilindungi oleh sila pertama, yaitu bahwa tujuan manusia hidup itu adalah mengembangkan diri. Saya mengutip pernyataan Santo Irenaeus yang mengatakan, "The glory of God is fully human, fully alive." Atau Gloria Dei vivens homo. Artinya kemuliaan Tuhan itu terletak pada manusia yang utuh, manusia yang berkembang, yang meningkatkan jati dirinya, meningkatkan kemampuan seluruh kepribadiannya, seluruh potensinya dan sebagainya, sehingga menjadi manusia yang paripurna. Itulah tujuan daripada manusia diciptakan. Artinya pendidikan itu merupakan satu hal yang melekat pada jati diri manusia. Nah, ini saya kira sudah benar, dan itu juga menjadi atau dikutip oleh pembukaan Undang-Undang Dasar, terutama tujuan daripada negara ini dimerdekakan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan berkat pendidikan itu pula saya kira lalu manusia menjadi sadar bahwa dirinya dalam kondisi keterjajahan saat itu. Dan mulai dari Budi Utomo, di mana mulai menyadari tentang perlunya pendidikan, bahkan itu pun sudah diekspos atau diinisiasi oleh R.A. Kartini, ya, ketika kemarin kita memperingati Hari Kartini tanggal 21 April yang lalu, di mana Kartini menyampaikan sebuah inspirasi melalui bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana kemerdekaan itu upaya untuk menuju ke sana memerlukan suatu perjuangan, tidak hanya persatuan nasionalisme, tetapi terlebih dan terutama adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu pintu masuk atau awal dari sebuah proses peradaban manusia untuk menuju sebuah kemajuan, sebuah peradaban yang lebih baik. Dan akhirnya memang Indonesia merdeka berkat itu, dan itu proses atau hal yang perlu kita teruskan hingga nanti. Nah, hingga akhirnya tercapai apa yang menjadi tujuan dari peradaban tadi. Demikian juga seorang filsuf yang bernama Diarkara juga mengatakan pendidikan itu adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya apa? Manusia agar menjadi lebih manusiawi. Nah, menjadi lebih manusiawi tentunya itu menjadi lebih sempurna, dipanggil untuk menjadi lebih sempurna seperti Sang Pencipta yang menciptakannya. Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Allah Bapa yang sempurna adanya. Saya kira itulah tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dibantah. Tujuan manusia menuju pada kehidupan yang lebih baik, lebih sempurna, dan maju secara utuh, secara pribadi, secara kemanusiaannya. Sehingga dengan demikian potensi atau bakat atau talenta yang diberikan kepada manusia melalui penciptaan itu berkembang, itu menjadi dari 100 menjadi 1000 atau jadi 10 menjadi 100 dan sebagainya. Itulah yang membuat di mana Tuhan itu berkenan. Allah itu berkenan. Nah, ini dari kacamata dari sudut pandang filosofis tentang manusia, ya, tentang keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tentu dalam hal ini tidak mungkin manusia itu hidup sendirian, dan memang kodratnya adalah manusia hidup bersama orang lain dalam cinta kasih atau homo homini socius, atau manusia membutuhkan manusia lain untuk kemajuan, untuk perkembangan dirinya. Sehingga dengan demikian pendidikan itu mengandung unsur perlunya sebuah sistem bagaimana manusia yang lebih dahulu atau manusia yang sudah sempurna atau manusia yang lebih maju itu berkewajiban untuk menyempurnakan manusia lain atau manusia muda. Kalau Diarkara mengatakan memanusiakan manusia muda. Pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda. Artinya apa? Ada kewajiban dari mereka yang sudah lebih dahulu diciptakan atau lahir atau sebagai orang tua atau sebagai
siapapun yang lebih dahulu itu mentransfer ilmunya atau mentransfer budayanya atau pemikirannya atau kepandaiannya kepada manusia muda, itu menjadi satu kewajiban. Dan sebagai manusia muda juga berkewajiban untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan rasionya, mengembangkan kepribadiannya, mengembangkan karakternya, mengembangkan hidupnya, mengembangkan spiritualitasnya dan sebagainya. Ini sehingga dengan demikian memang itu satu hal yang tidak bisa dibantah atau ditolak. Nah, kemudian tentu pendidikan itu tidak dalam arti pendidikan pada umumnya, pendidikan yang sesuai dengan kondisi negara atau bangsa yang dimana dia berada, karena manusia terikat oleh tempat, oleh negara atau oleh masyarakat di sekitar itu, di sekitarnya. Dan tentu dalam kehidupan bersama berbangsa bernegara ini ada satu nilai-nilai tertentu yang dijadikan paradigma, yang dijadikan satu landasan filosofis, yang dijadikan landasan ideologis, di mana adanya saya yang lahir di bumi Indonesia ini tentu dengan penuh kesadaran dan penuh keyakinan bahwa memang nilai-nilai yang dijadikan dasar bagi kehidupan bersama ini menjadi nilai paradigma dalam kehidupan kita bersama, termasuk di dalam pendidikan. Nah, kalau kita melihat tadi dengan persoalan yang disampaikan oleh Mas Adri soal kurang melibatkannya Respublika, ini artinya apa? Ini artinya memang berarti sistem pendidikan atau bagaimana mendidik manusia itu tidak menggunakan atau tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila pada jati dirinya adalah urusan Respublika, urusan demokrasi, urusan tidak hanya menjadi satu kewajiban bagi negara saja. Ya, negara memang sudah menjadi salah satu pihak yang memang berkewajiban untuk melakukan itu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi arti mencerdaskan kehidupan bangsa itu artinya semua itu terlibat, tidak hanya elit, tidak hanya pemimpin, tidak hanya pejabat pemerintah, tidak hanya negara, tidak hanya menteri, tetapi semua itu terlibat dalam upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mendidik. Jadi pendidikan ini jangan disempitkan atau dipersempit dengan pendidikan formal saja, tapi harus membuka pendidikan non formal dan pendidikan informal. Artinya ya semua adalah guru ya, termasuk alam, termasuk pengalaman, termasuk apa saja itu termasuk adalah bahan untuk kita didik, kita pelajari. Dan ini tentu memerlukan suatu pemikiran bersama. Jadi kalau sekarang pendidikan diarahkan kepada pendidikan yang tidak hanya berbasis top down, tetapi juga bottom up, artinya melibatkan semua pihak dalam mengembangkan pendidikan, ini satu langkah yang benar, langkah yang perlu kita dukung untuk kedepannya itu. Terutama apalagi pendidikan itu berbasis pada kebebasan manusia, pada kemerdekaan manusia. Hanya manusia merdeka, hanya manusia yang bebas, itu manusia yang bisa mengembangkan dirinya. Bagaimana mungkin manusia yang tidak merdeka dan tidak bebas bisa mengembangkan seluruh potensinya? Sehingga dengan demikian, pendidikan yang berbasis pada kemerdekaan, kepada kebebasan setiap orang, setiap individu, itu suatu hal yang mutlak, yang tidak bisa kita tolak atau kita bantah. Saya kira untuk sementara demikian dulu. Mungkin kita mendengarkan bagaimana rekan saya Mas Francis dari sudut pengalamannya yang saya kira malang melintang di dunia pendidikan ini bisa kita dengarkan juga. Terima kasih Mas Andri, ini sekitar jawaban saya. Terima kasih Pak Yosef. Silakan Pak Faiswano. Saya ulangi pertanyaannya atau gimana Pak? Ya, saya masih ingat. Oke, silakan Pak. Pendidikan sebagai sistem tadi yang harus melibatkan Respublika itu pada dasarnya mengacu pada Plato filsuf Yunani, yaitu membentuk suatu sekarang istilahnya suatu bangsa dan negara dari warga negaranya.
Maka pendidikan itu merupakan salah satu sistem penting, lebih-lebih menurut Ki Hajar Dewantara, yang tanggal lahirnya menjadi Hari Pendidikan 2 Mei, sebagai sistem among asuh bagi Ki Hajar Dewantara. Saya kutipkan lengkap asas dan dasar Taman Siswa yang ditulis, dirangkum oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Nomor 2 demikian. Sistem menyeluruh untuk asuh asah among itu berupa sistem pengajaran dan pendidikan untuk mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Mungkin sekarang tenaganya itu harus dikembangkan dan pikirannya itu menjadi semua 5. Merdeka batinnya, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya, merdeka teknologi sainsnya, dan merdeka alamnya. Yang penting bagi sini adalah guru, bukan kurikulum. Kurikulum itu ada di bawah otoritas guru. Dan yang penting lagi selain guru, ya murid sendiri sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi guru itu mengasuh among murid-murid agar murid yang warga negara tadi menjadi manusia dewasa yang merdeka dalam 5 hal itu. Maka persiapan bukan kurikulum yang terpenting, yaitu guru. Inilah yang sebelumnya mulai berubah total ketika Orde Baru masuk. Karena Orde Baru masuk efektifnya tahun 68-67, itu sistem among asuh itu berubah menjadi sistem indoktrinasi untuk taat pada kekuasaan negara, untuk taat pada satu pemerintahan, bahkan satu orang yang namanya dengan hormat Soeharto. Semua kurikulum didesain, bahkan guru dilemahkan menjadi otoritas di bawah kurikulum. Itu yang merusak pendidikan sekarang ini. Bahkan sisa-sisanya sampai sekarang karena para pengambil kebijakan seperti Nadiem dan stafnya itu produk pendidikan Orde Baru. Yang lain sama sekali dengan apa yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan teman-temannya tahun-tahun 50-an
lebih awal lagi sebagai persiapan kemerdekaan. Maka dalam konteks tertentu, merdeka itu memang masih dibutuhkan. Dulu secara fisik politik dari Belanda dan Jepang, setelah Orde Baru karena otoritarianisme dari Orde Baru, maka terjadi sekali lagi ketidakmerdekaan, penjajahan pikiran, penjajahan batin, penjajahan raga bahkan. Saya mengalami yang penjajahan raga itu. Karena teologi pembebasan saya dilarang, maka saya menjadi orang yang dicari-cari. Itu saya alami sungguh. Tidak akan saya ceritakan lagi karena itu sudah selesai lama. Itulah maka kemerdekaan raga itu menjadi penting sekali. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi dan kesadaran alam, kemerdekaan teknologi sama alam menjadi harus ditambahkan kepada ketiga kemerdekaan lain. Jadi itu semua yang akan menjajah dan sudah menjajah generasi milenial, generasi selanjutnya. Bukan Orde Baru lagi, tapi Orde Baru merupakan salah satu yang pernah menjajah bangsa kita keluar dari kemerdekaan politik zaman itu. Itulah maka Pancasila sebagaimana dieksplor, dijelaskan panjang lebar, bukan oleh Soekarno saja, tapi oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1950 dia bikin karangan yang sangat kompleks dan menyeluruh mengenai Pancasila. Bahkan pada 1952 akibat dari Kongres Guru kedua, sekolah Pancasila dengan sadar mulai dipraktekkan di wilayah Yogyakarta di 3 tempat. Di dalam kota, di Pakem, di Kulon Progo saya kira. Tapi ketika Orde Baru mulai masuk, sekolah itu sudah dimatikan. Maka kita tidak pernah tahu kenapa sekolah Pancasila tingkat SD yang bagus sekali itu tidak dilanjutkan. Itulah titik tolak di mana Respublika kesadaran akan tanggung jawab warga negara akan pendidikan anak-anaknya dipindah menjadi hanya keinginan dari suatu orde. Tentu saja Soeharto tidak melaksanakan sendiri, pakai staf-stafnya, seperti membalik-balik sejarah toh. Nugroho sekarang itu yang menjadi Menteri Pendidikan. Itulah yang sekarang ini dengan merdeka, sekolah merdeka, kampus merdeka hendak
dilakukan oleh Nadiem dan teman-temannya. Itu artinya baru membuka Pandora Box saja. Sehingga semua masalah yang menjadikan pendidikan seolah sebagai penjara hidup mulai terbuka, masalahnya banyak sekali. Masalahnya tumpang tindih sehingga harus satu persatu diselesaikan. Sayangnya putaran politik presidensi itu terbatas 5 tahun. Sehingga pendidikan kalau hanya digantungkan pada periode kepresidenan 5 tahun 2 kali dan tidak menjadi kesepakatan nasional lintas periode politik, akan tidak mungkin mengubah apa yang ditanamkan selama Orde Baru 30-an tahun lebih itu menjadi sungguh-sungguh pendidikan yang memerdekakan. Bukan sekolah merdeka, bukan kampus merdeka. Itu merdekanya kata sifat. Dan ujung-ujungnya kepada penyelesaian birokrasi administrasi saja. Paling banter kurikulum, bukan penyelesaian sampai ke akar yang pernah dirubah oleh Orde Baru, yaitu mempersiapkan guru-guru yang mampu. Maka butuh waktu, butuh perencanaan. Biarkanlah kurikulum itu mengikuti guru, bukan guru didikte oleh kurikulum. Itu jatuh lagi ke dalam perangkap Orde. Halo. Baik, Pak Wahono, lagi lost kontak ya. Kita lanjutkan mungkin, bagus sekali analisis yang disampaikan oleh Pak Francis Wahono. Jadi kita tahu bahwa ternyata ada banyak problem terkait dengan merdeka itu yang disampaikan oleh Pak Francis dan Pak Yosef. Sekarang coba kita lihat lagi, kita masuk lebih dalam lagi tentang persoalan pendidikan. Jadi kita mempercakapkan persoalan atau yang lebih problematis dari sistem pendidikan kita. Pertama-tama kita ingin melihat bahwa problem itu memang real, de facto ada, tapi upaya kita, upaya siniar ini atau podcast ini adalah kita mulai dari satu kasus masalah, sehingga nanti ke depannya kita bisa memperbaiki kerumitan-kerumitan atau masalah pendidikan yang tadi disampaikan Pak Wono itu ternyata banyak sekali. Kita coba dalami lagi persoalan pendidikan kita tentang pertanyaan pendalaman. Dari situasi yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber, ternyata merdeka itu pun bisa dimengerti hanya jatuh kepada kata sifat. Nah, tema Hari Pendidikan Nasional kita di 2023 ini, Pak Yosef dan Pak Wahono, itu temanya bergerak bersama, semarakkan Merdeka Belajar. Jadi memang ada tanggapan terhadap kritikan-kritikan, bukan hanya tadi yang kita sampaikan, tapi kritikan-kritikan dari publik, dari Respublika yang mulai menggunung, lalu muncullah tema ini. Jadi kemungkinan besar tema ini menjadi suatu ajakan bahwa ada upaya bergerak bersama, semarakkan Merdeka Belajar.
Jadi kita diajak untuk menyemarakan saja, bukan masuk ke problem yang lebih intinya gitu. Jadi para pengkritik, para pemberi masukan atau res publica yang tadi ingin memberikan kualitas itu diajak untuk bergerak bersama, menyemarakan saja Pak Yosef. Oke, jadi proses pendidikan yang tadi kita lihat ada semacam keharusan bahwa Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka tadi itu memang kalau kita kutip dari yang disampaikan Pak Wahono itu ada atau dimengerti sebagai kata sifat, tetapi penyelesaiannya secara administratif. Bahkan tema yang dipilih pun itu cukup instrumental dan administratif. Sehingga nanti kemerdekaan itu atau rasa merdeka itu bisa hanya, padahal itu adalah kondisio sine qua non, ada syarat yang mutlak, syarat yang mendasar bagi terwujudnya pemajuan dalam pendidikan. Jadi ini yang mungkin kita perlu beri masukan bahwa bukan hanya sekedar administratif, instrumental atau res publica tadi diajak untuk sekedar menyemarakkan saja agar ikut-ikutan saja memberi komentar, tetapi problem intinya terabaikan. Untuk itu kalau logika yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ristek itu memang secara sistemik mereka melakukan Merdeka Belajar, mempraktikkan atau melakukan kebijakan dengan Merdeka Belajar itu atau kurikulum Merdeka itu supaya ada semacam debirokratisasi ataupun deregulasi. Karena kebijakan-kebijakan yang tadi dari atas ke bawah itu kerap kali dimengerti oleh para praktisi, para guru, kepala sekolah, itu adalah petunjuk kerja yang harus dilakukan. Jadi di situ kemungkinan itu ada semacam paradoks, ada yang bertentangan di situ. Karena di satu sisi muncul istilah keharusan dan kemerdekaan, ada kekangan dan ada kebebasan. Paradoks berikut yang diberikan oleh pihak kementerian, terutama Mas Menteri, adalah di satu kali dia mengatakan bahwa di era teknologi canggih ini IPK atau ijazah itu kurang penting. Namun di saat yang lain kita tahu bahwa dia adalah seorang menteri yang tugasnya adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai tingkat pendidikan tinggi, itu supaya proses itu tuntas. Dan ketuntasan itu buktinya adalah ijazah. Jadi paradoksnya ada di situ. Paradoks berikutnya yang disampaikan oleh Pak Wahono tadi, bahwa merdeka, kalau kita kembali ke pemikir awalnya itu Ki Hajar Dewantara, yang dikutip oleh Pak Wahono tadi adalah merdeka yang dimengerti ada 5. Merdeka batinnya, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya, ataupun merdeka baik secara teknologi sains dan merdeka secara alami. Bagaimana kira-kira pandangan atau komentar Pak Yosef, terutama dari sudut pandang filsafat Pancasila, melihat paradoks-paradoks yang dimulai dari tingkat atas sehingga orang di bawahnya bingung gitu. Sehingga kita bisa mengerti kualitas pendidikan ini bisa terjaga, bisa terjamin, bisa terlaksana, sehingga para guru yang ada di bawah, yang di akar rumput, bisa mengatasi kebingungan dalam melihat situasi yang paradoksal tersebut. Silakan Pak Yosef memberikan sudut pandangnya. Baik, terima kasih. Menarik sekali Mas Andri, apalagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Mas Wahono tadi, dan kemudian dikomentari lagi oleh Mas Andri dan meningkat pada problematika yang kedua tentang paradoksal tadi antara pendidikan formal dan pendidikan informal, artinya pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk tetap menjaga keberlangsungan tahapan-tahapan pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi yang kemudian diformalisir dengan ijazah sebagai pengakuan terhadap bahwa seseorang itu telah mencapai tingkat pendidikan yang demikian gitu. Tapi sisi lain juga paradoks berikutnya tentang perlunya kebebasan, kemerdekaan
bagi setiap orang, bagi setiap warga negara untuk menentukan nasib dan hidupnya sendiri sesuai dengan bakat, kemampuan dan tujuan pikirannya sendiri. Tetapi begini Mas Andri, jadi saya komentar sedikit terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Wahono tadi dan Mas Andri juga, bahwa kata merdeka ini masih pada tahapan apa tadi wacana atau tahapan menyemarakkan apa namanya belajar merdeka. Ya tidak ada salahnya, dan saya kira memang ya baik juga kita mulai dengan itu dulu, tapi nanti tentu akan berubah menuju pada suatu tujuan yang kita inginkan dengan kata merdeka itu apa yang dimaksudkan. Saya juga berpendapat bahwa merdeka ini bukan tujuan sebenarnya. Merdeka ini adalah tadi kondisi atau yang disebutkan kondisi tanpa syarat tadi, conditio sine qua non, atau kondisi tanpa itu tidak mungkin pendidikan itu atau tujuan dari pendidikan itu akan tercapai, kan begitu. Itu. Jadi bahwa saat ini atau sekarang ini pendidikan kemerdekaan itu mendadak. Ya Mas Wano ya. Dan nanti ini kita meningkat pada pertanyaan kedua Mas Wano. Nanti Mas Andri akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pertanyaan tadi. Jadi jadi merdeka itu bukan suatu, ya memang suatu prasyarat, bukan suatu tujuan sebagai tujuan, tapi sarana sebenarnya. Sarana menuju pada suatu keadaan yang kita inginkan, atau keadaan hasil dari pendidikan itu seperti apa yang mau kita ingin sampai begitu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir kira-kira apa sih yang mau kita arah dari pendidikan itu. Ya kalau kita sebagai bangsa Indonesia yang kita sepakat, kita warisan dari para founding fathers dan para pendahulu kita yang telah memerdekakan bangsa ini dari penjajahan dengan tujuan agar kita merdeka, menentukan nasib sendiri, menentukan hidup kita sendiri, menentukan nasib masa depan kita sendiri, maka ya kita harus menerima itu. Meskipun ini juga memerlukan satu pemikiran-pemikiran bersama atau kritikan atau semacam itu, tapi kita secara fundamental kita sepakat bahwa Pancasila itu menjadi satu nilai filosofis yang mendasari kehidupan kebersamaan kita sebagai bangsa dan negara. Dan pernyataan proklamasi kemerdekaan itu sebenarnya sama saja dengan pernyataan tentang Pancasila. Menyatakan Pancasila itu menyatakan tentang proklamasi kemerdekaan sebenarnya. Pernyataan itu. Nah oleh karena itu kalau Pancasila itu kita jadikan atau kita sepakati, kita akui sebagai dasar filsafat, dasar ideologi, dan dasar menjiwai atau roh perspektif atau azas yang paling dasar, maka dalam setiap kehidupan berbangsa bernegara ini harus dilandasi dari semangat itu, semangat Pancasila itu. Dan juga semua bidang kehidupan kita, baik itu ekonomi, politik, budaya, hukum, sosial, keagamaan, dan pendidikan, itu harus berjiwa Pancasila. Harus dijiwai, dilandasi oleh filosofi atau nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, oleh karena itu pendidikan mau diarahkan kemana? Nah, pendidikan tidak sekedar kalau merdeka sebagai sarana atau sebagai situasi yang tidak bisa kita bantah atau yang tidak conditio sine qua non tadi, dan pendidikan juga harus menuju pada bagaimana memerdekakan seseorang. Yang tadi Mas Wahono mengatakan lima merdeka tadi, merdeka berpikir, merdeka batinnya, merdeka alamnya, merdeka teknologinya, dan sebagainya, kemerdekaan ini. Ya, tujuan, jadi pendidikan itu harus menghasilkan manusia merdeka. Nah, menurut saya itu benar, tetapi kemerdekaan ini ada di dalam pengertian Pancasila. Artinya apa? Artinya pendidikan itu harus menghasilkan manusia Pancasila, Mas Andri. Jadi harus menghasilkan manusia Pancasilais. Nah, manusia Pancasilais itu adalah manusia yang merdeka. Karena memang apa? Pancasila itu adalah tekad untuk merdeka, tekad untuk memerdekakan manusia. Dan melalui kemerdekaan itu menjadi syarat bagi warga negara atau bagi bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan yang lebih penuh. Kemerdekaan dalam arti kemajuan hidup setiap manusia tadi. Jadi
pendidikan menghasilkan manusia merdeka, saya ingin pertegas lagi bahwa pendidikan menghasilkan suatu manusia yang Pancasilais. Nah, merdeka untuk apa? Nah, pertanyaan kan begitu. Kalau kita ingin lulusan-lulusan yang anak-anak yang kita didik itu untuk menjadi merdeka, yang merdeka untuk apa? Yang merdeka untuk berbuat baik, untuk mengembangkan peradaban ini, untuk kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan sila kelima, keadilan dan kesejahteraan, kebahagiaan bersama. Itulah tolak ukur daripada manusia Pancasila tadi. Jadi manusia yang peduli terhadap kesulitan penderitaan orang lain, manakala orang yang dalam negara ini masih ada manusia yang buta huruf, manusia yang tertinggal secara ekonomi, secara pendidikan dan sebagainya. Itulah manusia Pancasilais ya. Jadi arah daripada menuju pada kemerdekaan tadi adalah, menurut saya isi dari kemerdekaan tadi adalah manusia Pancasilais tadi. Nah ini saya ingin ajak kita sama-sama menyepakati itu dulu. Nah lalu yang kedua terjadinya paradoksal. Nah sistem menuju ke sana seperti apa? Bahwa pendidikan formal yang sekarang ini merupakan warisan Orde Baru yang tadi disampaikan oleh Mas Wahono, tidak ada kebebasan daripada setiap warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri, malah terjajah oleh sistem pendidikan yang dulu. Itu tentu ya ada benarnya, tapi juga ada kurang benarnya. Kurang benarnya dalam arti bahwa memang tuntutan daripada kondisi saat ini bahkan itu ya hampir semua lembaga-lembaga negara, baik itu pemerintahan maupun juga lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, itu selalu meminta adanya ijazah, meminta adanya strata atau grade tertentu yang diperlukan bagi lembaga itu untuk meneruskan keberlangsungan daripada lembaga itu, sehingga memerlukan kompetensi atau ijazah atau sertifikat yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu kebutuhan yang nyata juga. Kebutuhan yang nyata juga untuk tetap mempertahankan keberlangsungan daripada birokrasi atau lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintahan dan sebagainya itu memerlukan suatu, bahkan di tingkat internasional, ya, bahkan di tingkat internasional di mana grade-grade atau ijazah-ijazah atau sertifikat-sertifikat tertentu itu menjadi prasyarat bagi mereka untuk bisa memperkerjakan mereka, untuk bisa mengembangkan mereka. Nah, hanya masalahnya kadang-kadang ijazah itu menjadi satu tolak ukur bagi kebahagiaan, bagi kesejahteraan dan bagi kehidupan manusia. Ini yang tidak benar. Artinya lalu tidak merdeka lagi karena kemerdekaannya lalu secara pribadi dipersempit dengan mempersiapkan diri untuk bekerja pada suatu lembaga tertentu atau pekerjaan tertentu begitu. Jadi ya saya setuju bahwa sekarang terlalu besar pada titik tekan pada pendidikan formal tadi, pendidikan yang menekankan ijazah tadi, menekankan keterampilan tertentu, belum mendidik secara manusia utuh manusia. Dan itu sebenarnya juga tidak diinginkan oleh undang-undang pendidikan ya nasional, yang coba saya ingin kutip sedikit tentang tujuan daripada pendidikan nasional ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, di mana pada pasal 1 disebutkan pendidikan tinggi disebutkan bahwa adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh bangsa dan negara. Ini adalah rumusan tentang tujuan daripada pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tadi. Sehingga dengan kata lain sebenarnya memang pendidikan yang dimaksudkan oleh undang-undang itu adalah bagaimana menyempurnakan manusia, baik itu spiritualnya, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan dan sebagainya. Nah, kemerdekaan dalam arti untuk menjadi manusia yang utuh seperti yang dimaksudkan tadi. Jadi ya kita perlu menyeimbangkan saja
kita harus buka sedemikian luas untuk mencapai tujuan kemerdekaan tadi. Saya kira demikian, Mas Andri. Baik, Pak Yusuf. Iya, aku mau menanggapi Yusuf, Pak Silakan. Yusuf. Ya, Monggo, Pak. bisa. Betul, tadi belum selesai, lantas putus. Jadi merdeka untuknya itu belum, tapi di dalam tulisan Ki Hajar itu tahun 2002 itu sudah ada petunjuk itu, supaya untuk agar menjadi manusia yang berguna untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan hidup bersama sebagai warga negara. Nah, di sini betul yang dimaksud oleh Pak Yusuf tadi, menjadi, singkat kata, menjadi manusia Pancasila. Tapi karena sering itu diucapkan, jadinya manusia Pancasila itu menjadi sesuatu kata-kata saja. Nah, itu yang menyebabkan orang tidak lagi menganggap itu penting, karena Pancasilanya sendiri tidak pernah diuraikan maupun dijalankan dengan benar-benar, sehingga pengetahuan maupun tindakan contoh manusia Pancasila itu seperti apa, itu sering tidak ada, vakum. Contohnya, dalam sistem persekolahan, agama diajarkan sebagai pengetahuan saja, sehingga ketuhanan itu hilang aspek-aspek keempat sila, yaitu aspek kemanusiaan, aspek persatuan termasuk melestarikan sumber daya alam dan lain sebagainya, aspek kerakyatannya, di mana demokrasi Indonesia itu bukan hanya perwakilan, tapi bisa saja musyawarah, sehingga yang merasa minoritas tidak ditinggalkan, walaupun suaranya tidak mayoritas. Terus aspek keadilan sosial tidak Suaranya diaktifkan lagi, Pak. Suara di laptop. Pakai suara laptop tadi, Pak, ya? kacau. Silakan, Pak. Sudah? Sampun. Ya. Sudah. Sehingga ya tidak usah dulu. Manusia Pancasila, benar Yusuf itu. Hanya sekarang manusia Pancasila itu bukan hanya diuraikan, tapi dicontohkan bagaimana. Itu yang kurang, bahkan diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan, jawaban mengenai persoalan matematika, mengenai civic education, mengenai sejarah, mengenai biologi, dan lain sebagainya. Disitulah harusnya jiwa Pancasila nampak. Tapi sekarang itu kurikulum
seringkali banyak kali dipisahkan dari praktek, dipisahkan dari konteks. Maka isu mengenai keterbatasan sana-sana di luar Jawa, di daerah Kalimantan, di Papua menjadi mengemuka. Itu sebenarnya nggak perlu, karena keterbatasan yang ada di Papua, ada di Kalimantan misalnya, itu bisa menjadi keunggulan dalam segi ilmu. Biologi laut, biologi hutan, kan bahannya ada di Papua dan di Kalimantan, tinggal sedikit sekarang, bukan di Jawa. Lautan, biologi lautan, bahannya ada di Maluku, di NTT, terus keadaan alam seperti di NTT, banyak tanah kering, tapi itu merupakan keunggulan dari segi ilmu, dari segi resources juga. Tapi itu kan tidak dibalikin karena guru-guru itu menghafalkan kurikulum, bukan menjadikan dirinya mandiri dalam ilmu dan dalam etika, sehingga bisa mengembangkan dari apa-apa yang tersedia di lingkungannya. Banyak contohnya, tapi sekarang itu tidak saya berikan karena keterbatasan waktu. Contoh singkat, mengenai jamu-jamuan herbal. Itu kan pusatnya di daerah yang tertinggal. Tapi salah kita beri cap tertinggal. Padahal itu maju. Setelah konflik kan kita mulai sadar bahwa alam itu, kearifan lokal itu lebih bijaksana daripada ilmu setinggi-tingginya. Ya toh. Nah, itu yang lepas dari wawasan para guru, karena gurunya jadi bingung. Semua referensinya kota, semua referensinya Jakarta, semua referensinya gunung dan hutan, bukan lautan. Kan bahan-bahan pendidikan itu, baik itu yang masuk ke dalam ranah batin, mental, etika, maupun yang masuk dalam ilmu sains atau sosial, itu ada di masing-masing tempat. Sebelumnya perataan pendidikan itu, kalau pendekatannya melalui guru, dimampukan berkreasi, bukan kurikulum. Ya, kurikulum tentu penting, ijazah penting, tapi isi dari itu yang didapat itu juga penting. Mudahnya, berilah orang pancingnya, bukan ikannya. Itu kan itu, berilah orang ilmu hidupnya, bukan barang mentah, barang jadinya. Sehingga dimanapun ekosistemnya dilepas, bisa berkreasi, bisa hidup, itulah. Yaitu, kalau mau menjabarkan Pancasila di situ, sampai ke situ. Terima kasih, itu saja. Oke, baik Pak Wahono dan Pak Yosep. Tadi saya lihat ada dua keterkaitannya, bahwa Pak Yosep tadi mengidealkan bahwa untuk apa merdeka belajar juga itu telosnya, arahnya itu manusia Pancasila. Dan itu juga disambung oleh Pak Wahono, ternyata Ki Hajar Dewantara juga menginginkan bahwa
Merdeka untuk apa? Merdeka untuk menjadi manusia yang berguna, menciptakan manusia yang bisa hidup bersama, yang tadi eh, berkesinambungan dengan apa yang disampaikan Pak Yosef Umar Hadi, bahwa di situ memang ada tujuannya itu menjadi manusia Pancasila. Hanya kerap kali Pancasila, manusia Pancasila itu jatuh kepada verbalisme, sekedar kata-kata. Mungkin karena warisan Orde Baru itu apa-apa dan semuanya itu harus Pancasila, sehingga nanti kita ragu manusia seperti apa yang nanti kita harapkan. Untuk kita coba kerucutkan percakapan kita, senior kita ini, dengan bahwa menjadi manusia Pancasila, kita lihat dimensi interiornya, dimensi internal dari manusia Pancasila itu. Dimensi interioritasnya kita coba lihat bahwa di dalam manusia Pancasila ada nilai-nilai. Ada dimensi yang coba kita lihat, dimensi aksiologinya, aksiosnya, nilainya. Jadi kalau kita membicarakan proses pendidikan Indonesia, nilai-nilai itu memang diajarkan. Kalau kita bisa ringkaskan, nilai-nilai Pancasila itu kan ada 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau dalam dunia pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, nilai-nilai itu kemudian diderivasi, yaitu ada 6 nilai yang disebut nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sekarang coba kita lihat bahwa nilai-nilai itu, baik nilai yang sudah kita idealkan tadi dalam proses pendidikan, itu dalam proses selanjutnya, setelah murid-murid atau peserta didik itu lulus, ketika mereka keluar dari pendidikan formal, nilai-nilai itu bisa saja memudar atau bahkan terabaikan saat mereka lulus menjadi politisi, menjadi pengusaha, menjadi birokrat, menjadi ekonom, menjadi teknokrat, dan sebagainya. Nah, situasi pasca mereka belajar tentang nilai-nilai tadi, nilai Pancasila tadi, kemudian tadi memudar, itu bagaimana kira-kira cara untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu agar warga negara bisa tercegah dari perilaku-perilaku yang koruptif, perilaku yang menggeser, menegasi, atau bahkan menghilangkan nilai-nilai Pancasila itu, sehingga kita tidak khawatir bahwa nanti suatu saat Indonesia, kalau nilai-nilai itu bisa dijaga, Indonesia bisa menjadi negara maju. Kalau tidak dijaga kan bisa jadi negara gagal, seperti yang ada dalam buku karangan dari Daron Acemoglu dan Robinson itu. Kira-kira bagaimana menurut Pak Yosef, nanti kemudian Pak Wono, agar nilai-nilai Pancasila itu betul-betul bukan hanya terinjeksi, tapi ada dalam kesatuan utuh, dalam interioritas manusia Pancasila tadi. Silakan Pak Yosef. Statement tentang kemungkinan bisa terjadinya negara gagal yang tadi disampaikan dalam akhir pertanyaan Mas Andri ini, mengutip dari bukunya Daron Acemoglu dan James Robinson tadi, ini bukan suatu yang tidak mungkin terjadi, dan itu juga merupakan suatu kegagalan dari pendidikan yang kita inginkan, kita susunkan, kita laksanakan. Dan itu bisa terjadi kalau memang tidak ada satu nilai yang menjadi pegangan atau dasar daripada pelaksanaan kehidupan bersama ini, termasuk pendidikan tentunya. Nah, pendidikan mau dibawa kemana, tentu saya tadi mengatakan dan Mas Walno juga menyetujui, ya pendidikan ini kita arahkan menjadi manusia Pancasilais. Itu satu hal yang tidak bisa kita bantah. Soal bahwa implementasinya atau penjelasannya atau pelaksanaan prakteknya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nilai menjadi manusia Pancasilais, itu lain persoalannya. Tetapi bahwa itu kita sepakati atau kita setujui tujuan akhir daripada pendidikan ini
ya selain daripada yang tadi menuju pada manusia yang merdeka. Nah, merdeka ini tentu kan tidak hanya merdeka untuk dirinya sendiri ya, merdeka secara pribadi, tapi merdeka bersama. Dan merdeka bersama itu artinya merdeka ya bahagia bersama, sejahtera bersama. Sejahtera itu tidak hanya lahir tetapi juga batin. Dalam arti kebahagiaan untuk mengaktualisasikan imannya, mengaktualisasikan kemanusiaannya, mengaktualisasikan kehidupan bersamanya sebagai satu nation, sebagai satu bangsa, persatuan Indonesia. Dan betul-betul menjalankan kaidah-kaidah landasan moralitas dalam pelaksanaan politik, dalam demokrasi, yang tujuannya menuju pada semuanya ini menuju pada kesejahteraan politik dan kesejahteraan ekonomi tentunya. Inilah manusia Pancasila, pendidikan menuju ke sana. Jadi pendidikan ilmu eksakta, ilmu teknologi dan sebagainya itu muaranya tidak hanya bahwa dia pandai berteknologi, dia pandai terampil untuk berpolitik, pandai untuk menciptakan sesuatu atau teknologinya ya, tetapi semuanya ini diarahkan menuju pada kebahagiaan bersama, kesejahteraan sosial, nilai Pancasila tadi. Nah, sejauh ini tidak dihayati, tidak diinternalisasikan dengan baik sejak dia kecil, sejak dia lahir sampai dia kemudian dewasa dan menjadi orang tua. Kalau ini tidak menjadi dirinya, kalau tidak menjadi manusia Pancasilais, maka tidak mungkin kita bisa mencapai negara Pancasila. Tidak mungkin kita mencapai cita-cita daripada tujuan dari Pancasila ini itu adalah untuk kesejahteraan lahir batin. Tidak hanya kesejahteraan duniawi tetapi kesejahteraan surgawi, artinya pasca kehidupan ini. Nah, ini kan sila pertama di mana tujuan manusia hidup ini kan menuju pada kebahagiaan yang lebih abadi, yaitu kebahagiaan batin, kebahagiaan surgawi lah istilahnya demikian ya. Dan tentu itu diukur daripada tentu kesejahteraan duniawi tentunya. Nah, sejauh ini tidak terinternalisasi, tidak disubjektifikasi, yang subjektif menurut Notonegoro, nilai-nilai tadi sudah menjadi hakikat, menjadi ciri khas daripada manusia-manusia yang mendidik maupun yang dididik. Artinya yang mendidik ini tentu membuat manusia menjadi Pancasila juga, untuk anak-anak muda kita Pancasila juga begitu. Nah, maka oleh karena itu kalau kekhawatiran menjadi negara gagal bisa jadi. Nah, sekarang yang terjadi kalau negara Pancasila kan kita tidak mengendaki adanya suatu kesenjangan, baik itu ekonomi maupun juga pendidikan. Yang maju semakin maju, yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Dan itulah semangat individualisme, semangat liberalisme, semangat hedonisme, konsumerisme, kapitalisme. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Nah, oleh karena itu memanusiakan manusia dalam pendidikan itu pasti diawali dan selalu dari kecil sampai besar itu terus-menerus harus ada pendidikan Pancasila di sana. Pemahamannya yang mendalam, yang benar, bukan berdasarkan interpretasi Orde Baru saja. Dulu kan Pancasila digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi agar kekuasaan itu tetap langgeng. Dan untuk mengerangkeng orang dan sebagainya, ini bukan Pancasila tentunya. Jadi ini suatu pekerjaan yang terus-menerus, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai sebagai penghayatan, sebagai kepribadian, sebagai yang terus-menerus diimplementasikan ke dalam jati diri dalam setiap manusia Indonesia tadi. Jadi kesimpulannya ialah bahwa ya satu sisi pengetahuan tentang Pancasila, pemahaman tentang Pancasila itu menjadi suatu kebutuhan di dalam pendidikan, tetapi juga harus dipraktekkan, harus diberikan contoh, ditunjukkan oleh mereka-mereka yang telah menjadi manusia dewasa ya, kepada manusia-manusia muda yang memerlukan suatu contoh-contoh perilaku
dalam kehidupannya itu secara nyata, ya tidak koruptif, tidak individualistik, kemudian peduli, gotong royong, dan berjuang untuk kepentingan bersama dan sebagainya itu. Jadi tadi kalau dikatakan profil pelajar Pancasila yang menjadi cita-cita itu, ya itu baik-baik saja. Tapi menjadi tidak baik ketika itu hanya sekedar sampai pada lip service atau sebagai pengetahuan saja, tidak dipraktekkan atau tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan konkret begitu. Saya kira demikian, Mas Andri. Ya. Pendidikan yang memerdekakan itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Maka pertama, kita cari kerja-kerja mana yang akan menjadikan itu memerdekakan supaya bisa untuk agar bisa bertindak antara lain adil, manusiawi, demokratis, memelihara alam kesatuan Indonesia, menyembah Allah. Itu kan semuanya mewadahi semua macam iman dari banyak agama. Saya kira tidak ada agama yang berimankan aspek kemanusiaan, aspek menyembah Allah, aspek memelihara alam, aspek berdemokrasi dan keadilan sosial. Semuanya sebagai warga negara tertuju ke sana. Perkara subjektivitas sebagaimana yang disinggung oleh Pak Yusef tadi kembali kepada agama masing-masing. Itu satu. Dua, pendekatan dan metode pendidikan baik formal maupun informal itu lebih berdialog, berwawan pikir dengan alam sekitar, dengan sesama, tergantung ilmunya. Jadi penguasaan ilmu maupun sains maupun teknologi dan rasa sosial kesejahteraan itu harus berdasarkan apa yang dikatakan oleh Pak Yusef tadi, yaitu praktek pengalaman, berarti semacam eksplorasi, semacam penelitian sejak dini, problem solving itu harus menjadi arah pendidikan. Jadi tidak bisa namanya hanya problem copying, mengcopy, menghafal, tapi harus ditantang untuk problem solving. Tentu saja menjadikan orang kritis. Tentu saja kadangkala merasa orang ini kok susah amat, orang itu kok selalu ingin debat, selalu berpandangan lain. Tidak usah takut, sejauh itu diselesaikan secara musyawarah dan ilmu. Tidak harus sama pendapat. Mungkin untuk solusi masalah ada lebih dari satu
pendapat. Ruang untuk menerima perbedaan itu penting. Sejauh itu dalam rangka mencari kebenaran. Kebenaran yang tunggal dan pasti itu hanya ada pada Tuhan. Tidak ada pada manusia. Selalu ada perbedaan. Apakah murid-murid kita atau generasi kita dibiasakan untuk menyelesaikan perbedaan, menghormati perbedaan, dan melangkah bersama-sama kolaboratif untuk mencapai kondisi yang minimal sama, tidak harus sama sebangun satu lainnya. Misalnya mengenai keadilan. Apakah tanah dibagi rata semua itu keadilan? Tentu tidak. Boleh jadi customer atau cara-cara tradisional kayak tanah wilayah yang bisa digunakan siapa saja yang bisa mengerjakan, itu bisa lebih adil dalam arti mensejahterakan daripada ketika dibagi rata. Karena mungkin dibagi rata cenderung akan dijual. Sedangkan kalau hanya diberikan pada yang mereka sanggup kerjakan, mereka mungkin malah tidak dijual, digunakan nilai kegunaannya. Seperti itu. Jadi mengenai ijazah tadi, tentu saja sebagai kriteria minimal dibutuhkan. Tapi kan seorang sarjana S1 yang sama ijazahnya bisa berbeda-beda kapasitas mengembangkannya. Itu kan ijazah itu sebuah requirement, tuntutan minimal saja. Selebihnya silakan berkembang sendiri-sendiri menurut bakat dan kesempatannya. Itu juga adil. Itulah mengenai bagaimana pendidikan, pengajaran bisa dilaksanakan dengan semangat keadilan, kerakyatan, kemanusiaan. Sehingga murid-murid yang merasa bodoh tidak merasa dibuang. Mungkin perlu diarahkan ke apa yang menjadi keunggulannya. Tidak harus dalam hal pelajaran, boleh jadi dalam hal keterampilan. Itulah yang mungkin dikatakan oleh Yosef sebagai subjektivitas semua yang tidak bisa disamaratakan. Jadi fungsi negara adalah memberikan kondisi minimal yang merupakan maksimal untuk digunakan oleh masing-masing subjek. Itu dengan sendirinya sudah merupakan pelaksanaan Pancasila tanpa disebut Pancasilais. Itulah kira-kira ya tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Yosef dan Pak Wahono. Kita sampai juga di ujung dari percakapan kita tentang upaya kita untuk memperingati
Hari Pendidikan Nasional ini. Tadi bagus sekali analisisnya. Sebelum kita akhiri penutup atau sebelum kita tutup percakapan kita ini, mungkin ada satu ringkasan, satu pesan yang bisa disampaikan dari Pak Yosef dan Pak Wono tentang harapan kita dalam pendidikan Indonesia. Monggo Pak Yosef atau Pak Wono duluan. Pak Wahono dulu. Monggo Pak Wono. Pak Wahono dulu. Pendidikan itu memuat pengajaran. Pengajaran tidak harus ada pendidikannya. Maka pendidikan itu merupakan keseluruhan termasuk pengajaran. Di mana contoh pengalaman praktek baik pribadi maupun para elit itu menjadi bahan pendidikan juga. Terus keduanya, pendidikan kita itu boleh dikatakan tidak usah pesimis, karena kebanyakan dari kita hasil pendidikan Orde Baru juga. Tapi sebaiknya dijadikan agenda bersama lintas partai, lintas periode politik, sehingga merupakan kesepakatan tindakan respublika sungguh, bukan hanya dikatakan, karena banyak sekali yang harus kita kejar dalam pendidikan dibandingkan misalnya dengan India, dengan Cina, dengan Finlandia itu agak jauh, ya baik juga. Dan segi-segi yang sangat kurang bagi pendidikan Indonesia adalah bernalar dan beretika secara filsafat itu miskin sekali. Bukan pelajaran filsafat disiplin ilmu seperti di universitas, tapi berlogika secara filsafati itu miskin sekali. Maka cenderung anti disipliner, anti kerjasama antar ilmu, anti kritis. Soalnya budaya untuk berfilsafat itu dalam arti praktis itu agak kurang. Mestinya itu harus ada budaya, di dalam budaya mencari kebenaran, debat, ilmu, argumen, penelitian, dan lain sebagainya. Di mana otomatis etikanya masuk sekalian. Itulah. Supaya jangan terpecah-pecah oleh disiplin ilmu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wono. Silakan Pak Yusuf, bagi penutup. Baik, sebagai kesimpulan atau sebagai kata-kata akhir dalam podcast atau diskusi pada Hari Pendidikan Nasional ini, yang pertama saya ingin mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan asasi bagi setiap manusia. Dan itu merupakan suatu
program atau proses yang tiada akhir. Semenjak manusia lahir sampai manusia tiada, itu proses untuk belajar atau mendapatkan pendidikan. Ya, pendidikan dalam arti tidak hanya pendidikan formal ya, tetapi artinya belajar ya. Pengertian belajar. Belajar itu suatu kebutuhan dasar, kebutuhan asasi yang perlu kita hormati dan perlu kita lakukan. Tidak hanya kita meminta, tapi kita sendiri harus menyadari kita ini harus belajar. Bahkan kita kadang-kadang harus belajar kepada anak-anak, kadang-kadang kita harus belajar kepada alam, kita belajar kepada orang lain. Meskipun kita sudah pada usia senja, kita pun masih terus belajar. Artinya apa? Artinya itu kodrat manusia untuk makin menyempurnakan diri menuju pada akhir dalam kehidupannya. Itulah kebahagiaan di mana kalau kita mengembangkan diri kita sepenuhnya sebagai manusia. Dan ya tiada hari tanpa belajar. Ini yang pertama dulu saya ingin bersama-sama untuk menyadari itu dan memberikan suasana yang kondusif, suasana yang dukungan yang besar baik dari pemerintah maupun juga dari warga bangsa untuk itu. Lalu yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahono, saya kira baik sekali di mana kita ini cenderung makin lama makin pragmatis, makin mau cepat selesai atau cepat berhasil atau cepat instan lah. Kebahagiaan ini seakan-akan diukur pada hal-hal yang sifatnya materi, pada saat hal-hal yang sifatnya duniawi atau kebendaan begitu, sehingga jatuh pada semangat pragmatisme, semangat itu, sehingga ya lebih individual gitu, lebih kurang memperhatikan kebersamaan, gotong royongan dan orang yang ada di sekitar kita yang seperti apa. Nah, maka pentingnya upaya untuk mengatasi persoalan pragmatisme, soal keduniawian tadi, kita perlu mulai dari sejak dini untuk belajar berpikir. Nah, belajar berpikir itu, mengolah pikir itu adalah kegiatan yang tidak yang problem solving tadi ya, yang bersifat filosofis begitu. Cara berpikir karena manusia diberikan pikiran untuk memikirkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baik, sesuatu yang baik dan buruk mana dan sebagainya. Nah, ini berpikir etika dan berpikir filosofis tadi saya kira penting ya untuk menjadi satu arahan atau hal yang perlu kita pikirkan bersama. Lalu yang ketiga, kemana kita mau menuju pada suatu pergerakan kehidupan bersama ini, kehidupan berbangsa bernegara. Sekali lagi ya pendidikan itu ya kita namakan mungkin istilahnya masih bersifat verbal, tetapi tidak ada yang lain kalau selain saya mengatakan ya arah daripada kehidupan bersama ini menuju pada manusia Pancasila sejati ya. Artinya Pancasila itu kan merupakan hakikat jati diri setiap manusia sebenarnya. Kalau digali atau dikaji berdasarkan perspektif Notonegoro dan Diarkara, dua filsuf yang bicara tentang Pancasila tadi, menemukan di mana kalau kita mempelajari manusia Indonesia itu akan ditemukan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Artinya apa? Artinya kebahagiaan atau dasar perjuangan pergerakan manusia itu ya mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam dirinya tadi. Itu juga merupakan satu tujuan daripada pendidikan kita ini kan. Saya kira 3 hal itu yang mungkin menjadi kesimpulan apa yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar pemirsa podcast pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosef dan Pak Francis Wahono atas perbincangan yang cukup menarik, cukup tajam analisanya, dan sangat mendetail. Oke, baik para sobat IFV sekalian, sobat Institut Filsafat Pancasila sekalian, cukup sekian dulu percakapan kita, podcast atau siniar kita pada kali ini memperingati Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2023 ini.
Jadi harapan kita agar pendidikan itu punya dimensi atau unsur kritis, adanya pembelajaran filsafat, mudah-mudahan di podcast-podcast berikutnya di Institut Filsafat Pancasila ini akan kita wujudkan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila dan sampai ketemu. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Mas Wono. Terima kasih Terima Mas Andi. kasih. Terima kasih, Pak. Oke.